maju yang dia telah menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Informasinya apa yang disampaikannya keluar di sini. Kalimat sebelumnya ini komunikasi dan informasi. Maka jawabannya untuk nomor 10 adalah E. Dia adalah negara maju yang sudah menerapkan teknologi komunikasi dan juga informasi. Betul sekali Rizal dan Ulima. Itu nomor 10. Nomor 11. Berdasarkan paragraf 3, jika kemudian kemajuan teknologi diibaratkan pisau bermata dua, artinya dia punya dampak baik dan dampak buruk. Ya, nomor 11 jawabannya E. Ya, itu. Nah, yang ini bisa kalian hitung sendiri pakai angka ya teman-teman ya. Bisa kalian ubah logika dalam soal ini menggunakan logika matematika. Misalnya persentase gabungan kantor dan sekolah, misalnya lebih besar atau sama dengan, kurang dari, itu bisa kalian ubah seperti itu. Tinggal dihitung berdasarkan gambar yang disajikan ini. Dihitung berdasarkan cat yang disajikan ini. Bisa dijawab sendiri ya, teman-teman ya. Nomor 11 tadi jawabannya adalah E. Pisau bermata dua itu artinya dia punya dampak baik dan dampak buruk. Itu untuk soal yang menggunakan silogisme dan menggunakan rumus, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? 10 jawabannya E. Didasarkan pada kalimat sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari 11 nomor yang kita bahas? Kak mau tanya. Boleh. Kalau ada cara cepat nggak kayak buat cari premis 1, premis 2 di kayak soal cerita gitu. Soalnya kan pasti bakal lama carinya gitu. Betul sekali. Oke, cara cepatnya gimana Kak untuk kita menentukan premis 1 dan premis 2 gitu ya. Sebenarnya caranya teman-teman bisa kita tandai premis 1 dan premis 2 itu ciri yang paling sering muncul adalah dia menggunakan premis umum, premis sebagian atau partikular, dan menggunakan apabila, jika, atau kalau. Kalau kita perhatikan dari tipe-tipe soal yang disajikan tadi, pasti ada pasti salah satunya pakai kata sebagian. Kalau salah satu sudah ketemu, kemungkinan besar premis yang di depan kalimat yang sebelumnya atau kalimat yang sesudah ya, merupakan sebuah pernyataan yang digunakan untuk mengerjakan soal. Ini cara pertama. Ya, teman-teman ya. Cari, oke, internetnya mohon maaf kurang stabil. Sempat terputus, teman-teman. Pertama, cari salah satu penandanya, yaitu premis sebagian, premis umum, atau dia menggunakan apabila, jika, atau kalau. Ya, itu pertama. Ya. Kedua, selain menggunakan penanda tersebut, itu juga kita bisa perhatikan kata yang muncul di pilihan jawaban. Oh, misalnya, mana tadi? Di pilihan jawaban ada teknologi tidak berkembang, terus ada semuanya pakai kata zaman. Zaman mana nih yang bahas terkait teknologi berkembang atau tidak, dan juga perkembangan zaman. Oh, ternyata muncul di kalimat-kalimat itu. Berarti kita bisa gunakan ia sebagai premis. Ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita dasarkan pertama dari munculnya kata-kata atau penanda-penanda tadi. Yang kedua, bisa kita analisis dari pilihan jawaban yang disajikan. Ya, kata apa yang dominan dari pilihan jawaban? Biasanya tipe-tipe soal yang disajikan itu seperti ini. Jadi ini kan sama sebenarnya, teknologi tidak berkembang. Oh, mana nih yang sama-sama memuat kata teknologi, memuat kata zaman, atau berkaitan dengan perkembangan zaman. Munculnya di mana? Kita bisa munculkan dari sana. Gitu ya. Oke, terus ada nih Rizal. Gimana kita bisa tahu itu premis 1 dan premis 2? Caranya seperti tadi ya. Cara pertama, tentukan mana premis sebagiannya atau partikularnya, mana misalnya ada penanda jika, atau penanda apabila, atau ada kata semua, sebagian. Itu yang pertama. Kedua, tentukan dari opsi, dari pilihan jawaban. Nah, misalnya di pilihan jawaban pakai ada teknologi, perkembangan teknologi, pakai perkembangan zaman, misalnya mana kalimat-kalimat yang memuat informasi itu. Ya, untuk menentukan mana pernyataan pertama, mana pernyataan kedua. Itu nomor untuk menentukan yang berkaitan dengan silogisme. Kedua, nih Fahmi, kalau sementara itu
bisa dijadiin premis nggak? Semuanya sebenarnya bisa, ya. Kata apapun sebenarnya semuanya bisa, ya. Tetapi kita harus perhatikan, dia saling berkaitan nggak? Kalimat itu saling berkaitan dengan kalimat yang lain atau tidak? Ya, kalau misalnya dia berkaitan dengan kalimat sebelumnya, oh kemungkinan besar antara kalimat satu, kalimat sebelumnya, dan kalimat yang memuat kata tersebut, itu adalah premis pertama dan premis kedua. Tuh, jadi kita cari saling berkaitan, pasti saling berkaitan dengan apa yang ada di depan dan apa yang ada di akhir atau di kalimat setelahnya. Tuh. Aku baru tahu kalau nyari kesimpulan ada rumusnya. Betul, ini adalah simpulan logis. Keluarnya biasanya di TPA. Tuh. Nah, kata sebagian itu selalu ada di premis 2 ya, Kak? Tidak, ya. Tidak. Saya bisa mengatakan dia tidak selalu muncul di premis 2. Bisa saja premis 1 dan premis 2-nya sama-sama pakai kata sebagian. Ya, bisa saja premis 1 maupun premis 2 pakai kata sebagian. Tapi, kalau premis 1 pakai kata semua, maka premis 2 pakai kata sebagian, itu yang mungkin. Ya, benarnya. Sebenarnya kita bisa menyebutnya kita tidak membedakan dia premis 1 dan premis 2. Tapi kita bisa menyebutkan, oh dia pernyataan pertamanya seperti ini, pernyataan keduanya seperti ini. Nah, yang sebagian ini kalau di awalnya ada kata semua, berarti kemungkinan besar dia adalah premis kedua. Tapi kalau dua-duanya pakai kata sebagian, maka simpulannya juga harus sebagian. Itu ya, untuk silogisme. Oke, bisa kita lanjutkan, teman-teman? Tadi kita sudah bahas ada 4 menit atau 3 menit kita bisa bahas 1 atau 2 nomor untuk membahas berkaitan dengan simpulan dari teks. Mana nih yang paling dominan? Soal yang berkaitan dengan simpulan teks ini mulai dari nomor 14. Ya, 14, kemudian sampai ke bawah, itu sudah simpulan teks. Nah, ada yang sudah mengerjakan, mungkin butuh jawaban di nomor berapa? Oke, sambil saya bacakan kuncinya dulu mungkin ya. Sambil saya bacakan kuncinya, nanti teman-teman bisa catat, sambil yang sudah mengerjakan mungkin Kak kesulitannya ada di mana, nanti akan muncul. Ya teman-teman ya, mulai dari E. Oke, kita spill kunci jawaban. Nomor 14 kuncinya adalah E. S. Kuncinya adalah C. Kemudian 16 kuncinya. Kemudian 17 kuncinya adalah D. 18 jawabannya adalah D. Simpulan, dia menggunakan kata perlu, ya teman-teman ya, perlu, itu berarti dia sifatnya memberikan saran atau solusi. 18, 19 jawabannya adalah E. Masyarakat Indonesia harus mendukung. Nah, harus itu juga saran atau solusi. Nomor 20 jawabannya adalah D. Nah, oke, ada pertanyaan yang masuk ya di sini. Kak, kalau premis 1 sebagian, premis 2 semua, berarti kesimpulannya semua. Premis keduanya semua, berarti premis karena salah satu itu menggunakan kata sebagian, berarti simpulannya juga harus sebagian. Kita tadi sudah mempelajari berkaitan dengan hukum penarikan simpulan. Kalau salah satu itu pakai kata sebagian, berarti simpulannya juga harus sebagian. Tukar posisinya sama saja, ya. Oke, 12-13 ada yang tanya. 12-13 itu berarti masih yang awal ya. 12-13 ya, sebentar. 12 adalah, nanti kalian bisa hitung sendiri, 12 itu E. Adalah D. Oke, satu nomor ya teman-teman ya, satu nomor kita bahas
berkaitan dengan soal kesimpulan. Nah, nomor 16 kita bahas. Oke. Yang ditanya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari bacaan terapi. Boleh jadi kita akan segera mengasosiasikannya dengan proses penyembuhan. Tetapi pada kenyataannya terapi tak hanya menggunakan langkah-langkah medis, tapi juga menggunakan ranah seni. Banyak orang yang tak menyadari besarnya peranan seni dalam kehidupan. Oke, berarti dia bahas manfaat ya. Meskipun sering dipandang sebelah mata dan tidak dianggap bernilai, berbagai penelitian dalam dunia psikologi di abad ke-20 terapi yang tepat untuk penyembuhan pasca trauma. Terapi seni dianggap mampu memberikan pelayanan psikologi bagi yang tengah mengalami masalah dan tekanan hidup. Berkaitan dengan terapi seni, manfaat terapi seni ya teman-teman ya. Kemudian paragraf 2, terapi seni diterapkan untuk korban tsunami di Aceh, khususnya bagi anak-anak dengan pemutaran film keliling dari satu desa ke desa, serta lewat lukisan dan menggambar. Demikian pula untuk menghadapi anak-anak korban bencana erupsi Merapi di Yogyakarta. Mengapa bisa demikian? Berarti ini contoh kasus penerapan terapi seni. Oke, terapi seni sebagai bentuk penyembuhan yang menggunakan proses kreasi. Berarti paragraf 3 ini berkaitan dengan hasil penelitian. Oke, Indah. Berkaitan dengan terapi seni. Kemudian paragraf berikutnya ini membahas tentang contoh-contoh terapi. Contoh-contoh terapi seni ada menggambar, ya, dan lain sebagainya untuk menyembuhkan kanker, untuk pasien kanker, untuk Alzheimer, ya, untuk penderita stroke dan lain sebagainya. Selama ini mungkin Anda hanya penikmat dunia seni dengan rajin datang ke gedung-gedung pertunjukan. Tetapi ternyata hal ini jadi bentuk atau cara membuat kondisi psikologi tetap dalam kondisi baik. Berarti ini juga manfaat seni. Manfaat terapi seni, ya. Maka dari keseluruhan itu kan semuanya membahas manfaat, mulai dari jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kata kuncinya adalah seni itu bermanfaat bagi sebagai sarana terapi. Terapi apa saja? Terapi kesehatan-kesehatan, seni, jelas salah ya, bukan air seni. Ya, yang C, ajakan bagi setiap orang untuk menikmati seni. Tidak ada kata ajakan, ayo, mari, tidak muncul. Berarti sebenarnya ini hanya berusaha menginformasikan, tidak berusaha mengajak. Yang D, penyakit cacat fisik dapat sembuh melalui terapi seni. Informasinya bukan, kalau penyakit cacat fisik hanya muncul, pertama dia tidak muncul dalam teks, kedua dia tidak dibahas ya, dan bukan cacat fisik yang dibahas di sana, yang bisa sembuh, yang misalnya ada stroke, itu kan bukan berkaitan dengan cacat fisik. Kemudian yang E, seni teater berguna untuk menghibur anak korban bencana. Bukan hanya seni teater, tapi bisa seni musik, pertunjukan, film, kemudian tadi ada menggambar, dan lain sebagainya. Maka yang paling sesuai adalah yang A. Gitu ya teman-teman ya, caranya adalah cari kata kunci. Kata kunci dari seluruh teks tadi adalah seni itu punya manfaat untuk terapi, sebagai sarana untuk terapi. Gitu untuk nomor 16 ya teman-teman ya. Waktu kita sudah lewat 4 menit, maka untuk pertemuan kali ini sudah selesai teman-teman. Untuk nomor-nomor yang belum silakan bisa disimpan untuk pertemuan sebelumnya, pertemuan setelahnya kita bahas hari Senin depan. Ya teman-teman ya. Sekian untuk informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian untuk kelas di sore hari ini. Terima kasih banyak. Ada kesalahan dalam mendampingi teman-teman belajar di sore hari ini. Selamat petang, selamat beristirahat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.